Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, saya Andi L dan saya ini dari Pekalongan ya. Salah satu kota yang letaknya di pesisir utara Jawa Tengah. Dan rumah saya ini dekat banget sama jalur Pantura. Saya tadi kesini naik Jenderal Dendles ya. Enggak. Saya naik Canting ke sini. Pekalongan itu terkenal sebagai kota batiknya dunia. Dan ada mitos kalau asal-usul Pekalongan itu diambil dari nama sebuah petapa. Dia bernama Baurekso yang bertapa di dalam goa waktu dia keluar jadi seekor kalong. Untungnya nih Baurekso keluar jadi kalong. Coba dia keluar jadi ya kan. Namanya bukan Pekalongan. Kalian datang ke Pekalongan lihat Tugu Selamat Datang di kota. Ya kalian datang ke Pekalongan nggak beli batik, beli datang ke ruko nyari apa mas? Nyali mas. Oh ini ada 2 lusin. Yang motif Megan Mendung ada nggak mas? Oh ini ada kebetulan dari Cirebon mas. Ya pantas bau urang ya. Bener. Dan Pekalongan itu air ini sering macet, bener. Bukan Jakarta doang yang macet, Pekalongan juga. Saya tuh sering memperhatikan ketika macet, pasti ada aja orang-orang yang jualan di tengah jalan gitu. Tapi kadang ada yang jualannya aneh-aneh. Saya pernah ngelihat orang jual gangsing. Tahu gangsing kan? Gangsing yang kalau ditarik ini muter nih. Maksudnya kan macet itu kan panas gitu kan. Orang jual minum, jual makan, jual buah-buahan, ini jual gangsing. Dan ada yang beli. Gak tahu pikiran orang yang beli itu, oh mungkin karena di dalam mobil tuh capek, stres, gabut, cuma pegang setir, tahan kopling. Terus ada orang jual apa mas? Jual gangsing mas, oh boleh touch. Dibeli, dibayar, dia turun, dimainin, ditarik. Abangnya, waduh, salah mas, salah. Emang orangnya jualannya aneh-aneh. Saya pernah ngeliat orang yang jualan cuma nggak bawa barang dagangannya gitu. Diem doang dia diem. Saya naik motor nih penasaran nih orang jual apa nih. Saya putar balik, saya samperin, saya tanya jual apa mas? Jual diri mas. Oh boleh tuh. Saya beli, saya bayar, saya mainin, saya tarik. Masnya. Ya emang di Pekalongan itu emang kayak gitu ya. Sering macet gitu. Dan sekarang tuh saya menginjak umur 25 tahun teman-teman. Saya umur 25 tahun. Dan sejak kecil tuh saya hidup tanpa orang tua. Terutama bapak. Bapak saya itu meninggal ketika umur 4 tahun. Ketika saya umur 4 tahun. Saya ditinggal bapak ketika umur 4 tahun. Dan masih kecil belum tahu apa-apa. Saya pernah iseng nanya sama ibu saya. Bu, bapak tuh kemana kok gak pernah kelihatan? Ibu saya celutuk yang gak kelihatan. Kan udah jadi roh. Enggak le. Terus saya serius bu. Enggak bapak itu kerja di mana? Kerja pokoknya, kerja apa? Bapak kerja jual kain kafan. Besoknya saya nanya lagi, bapak kemana bu? Bapak tuh kerja jual kain kafan. Ini makin kesini kok bapak saya enggak pulang-pulang gitu. Kok jual kain kafan betah? Emang berapa omset yang dia dapat dari jual kain kafan? Pas saya cari tahu, saya telaah, ternyata bapak saya jual kain kafan beneran ya. Sekarang buka cabang di Tanah Abang ya. Buat teman-teman kalau kalian misalkan nggak punya penghasilan tetap atau nganggur, tolong bisa jadi karyawan bapak saya ya. Nggak perlu lamaran kerja, nggak perlu ijazah, syaratnya cuma 1, mati. Beneran gitu. Dan saya itu ditinggal bapak saya ketika umur 4 tahun. Waktu kecil saya tanpa bapak gitu. Bahkan ketika bapak saya masih hidup nih ya, saya itu sering banget dimarahin sama bapak saya gitu. Kamu tuh kalau main pulangnya jangan marip-marip, dasar anak setan gitu. Dikatain anak setan sama bapak sendiri. Untungnya ibu saya itu orang Jawa asli. Dia ngomong, le, yang manut sama bapak, kalau main pulangnya jangan marip-marip, ngerti le? Oh ngerti bu. Pinter, anak siapa? Anak setan. Hei, dikatain anak setan sama bapak sendiri dan sekarang kebukti bapak saya jadi setan beneran ya teman-teman. Terima kasih, nama saya Andi L.